Saudara, produsen vaksin AstraZeneca membuat heboh dunia atas pengakuannya dalam pengadilan gugatan class action di Inggris. Ya, perusahaan farmasi raksasa ini mengakui bahwa suntikan vaksin COVID-19 buatannya dapat mengakibatkan efek samping langka. Efek samping langka namun serius itu disebut thrombosis with thrombocytopenia syndrome yang berkaitan dengan pembekuan darah. Namun efek samping ini diklaim AstraZeneca sangat jarang terjadi, sementara vaksin COVID-19 produksinya telah disuntikan kepada miliaran orang di dunia termasuk Indonesia. 74% orang yang meninggal mendadak itu diakibatkan oleh vaksin COVID-19. Itu kata dokter. Jadi saya ikut live kemarin, kurang lebih 2 jam. Dokter itu menjelaskan banyak hal, salah satu yang membuat saya kaget adalah vaksin COVID. Kenapa saya kaget? Karena saya udah vaksin sampai di vaksin ketiga. Iya Pak, iya Mas, saya setelah vaksin ngalamin sering sakit. Bahkan saya setelah vaksin yang tadinya nggak punya sinusitis jadi punya sinusitis. Dan masih banyak lagi. Bisa dibilang 76% nanti akan banyak orang yang mati mendadak. Astaga. Pembekuan darah, ginjal, korbannya anak-anak juga. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri kembali bersama dengan Pintu Misteri, membuka tabir misteri. Ahai, bersama dengan saya Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri. Saya Kim Achan yang akan membuka tabir misteri melalui jalur spiritual. Ini untuk kekhawatiran kakak-kakak yang pernah suntik vaksin di COVID-19 kemarin. Kim Achan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat, Kim? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir pangestu. Terima kasih banyak nih Kim Achan. Ya. Ini Kim Achan, Ya. ada beberapa yang menanyakan ketakutan karena sudah disuntik vaksin COVID. Ada yang bilang katanya akan jadi zombie nggak sih Mas Jawir? Tolong dilihatin oleh Kim Achan katanya. Ini bagaimana nih Kim Achan? Ya, nanti kita akan melihat ya, apakah ada dampak buruk bagi manusia dengan adanya vaksin COVID yang kemarin, apalagi suntikan pertama, kedua, dan ketiga. Ya, Pertama, kedua, kita akan lihat, ya dampaknya berpengaruh atau tidak bagi manusia. Betul. Ya, karena ini tak terlihatkan di bagian dalam tubuh, tapi kita akan bisa membongkar melalui kartu oracle, kartu tarot, dan alam semesta. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam, seperti biasa saya ingin mendoakan dulu untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang menonton Pintu Misteri, yang masih setia kepada Pintu Misteri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Tuhan, saudara-saudaraku di luar sana selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dilancarkan rezekinya, Amin. dilancarkan usahanya, Amin. dilancarkan pekerjaannya, Amin. dilancarkan urusannya, dilaris maniskanlah dagangannya. Amin. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam jalan hidupnya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin. Dan dibersihkan dari semua energi-energi negatif yang ada dalam tubuh, hati, dan pikirannya. Amin. Dimasukkan kembali aura positif untuk tubuh, hati, pikiran, dan di wajahnya. Amin. Dan diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Atas izin Tuhan, doa-doa yang saya panjatkan hari ini akan diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya, kita akan mencoba ya. Oke. Kita akan meneropong vaksin COVID-19. Apakah dampak yang akan didapatkan oleh Penerima manusia? vaksin.
Gigi ya. Ini kakak-kakak penonton Epitu Misteri ya. Saat muncul pertama kali virus COVID, Kim Anchan sudah membongkar loh ya. Kalau seandainya kalian melihat file video-videonya Pintu Misteri itu bagaimana Kim Anchan sudah menjelaskan beberapa hal untuk virus corona ya, dan juga mengantisipasi seperti apa. Namun pada saat itu kan banyak juga beberapa komentar-komentar yang tidak percaya dan bahkan menjelek-jelekkan. Bahkan di sana pun Kim Anchan bilang virus itu ada, tapi tidak perlu seheboh itu. Nah, ya kan, pengobatan mandiri itu bisa gitu loh, nggak perlu dis-jus-jus gitu. Ternyata ini kan Mas Jawir orang suntik. Tapi jangan khawatir, yang sudah suntik penontonnya Pintu Misteri, nanti Kim Anchan akan memberikan solusi pastinya. Ya, sebelum saya menerawang, saya menggunakan parfum Aura andalan saya, yaitu Jagat Semesta. Jagat Hari ini saya gunakan yang warna kuning. Ya, parfum Sang Jagat ini, ya Jagat Semesta ya. Jagat Semesta rezeki. Ini selalu saya gunakan untuk saya menerawang, beraktivitas layaknya seperti kalian di luar sana. Amin. Ketemu orang banyak, bahkan orang-orang baru, itu penting sekali. Betul sekali Kim Anchan ya. Karena dari interaksi seperti itu, ya, energi negatif tuh gampang sekali mempengaruhi manusia, ya, layaknya seperti virus tanpa kalian sadari, sehingga kalian ikut-ikutan dengan gayanya mereka, trennya mereka, karakternya mereka, dan ternyata karakter itu adalah karakter yang menjebak kalian sendiri. Seperti apa misalnya kalian melihat tingkah laku manusia di luar sana dengan flexingnya, dengan gaya mengeluarkan kata-kata yang nggak baik, tapi kok banyaknya pendukungnya. Nah, akhirnya kalian memaksakan diri Seperti untuk itu. mereka seperti itu, flexing dengan gaya tutur katanya seperti itu, dan akhirnya kalian terjebak Nah itu tadi di Ki, ya. permasalahan. Nah, itulah salah satu simple ya energi negatif. Ya, dan juga energi negatif itu bisa menciptakan suasana dari lingkungan kalian menjadi tidak enak, ya, pertengkaran, ya, gampang sekali emosi, Tersulut emosi. badan terasa capek, malas, banyak tiduran, semangat kerja nggak ada. Ya, pemikiran negatifnya itulah efek. Sebenarnya alam semesta memberikan sinyal kepada manusia bahwa ini loh, tubuh kamu tidak baik. Tidak baik-baik saja. Tapi manusia lupa karena mereka tidak melihat dari mata kepalanya sendiri Tidak melihat langsung. dengan perubahan-perubahan tersebut. Jadi makanya kenapa banyak manusia di luar sana, ya, mereka mengalami permasalahan tapi tidak ketemu titik solusinya atau pintu penyelesaian itu tidak ketemu. Nah, itu ditutup oleh mereka. Si energi negatif itu. Betul, ditutup oleh mereka sehingga tidak menemukan, tapi menambah lagi permasalahan. Kayak ini seperti satu, kalian punya hutang piutang nih, ya, dibikinnya takut, dibikinnya panik, dibikinnya was-was sehingga kalian mengunci diri di kamar. Nah ini tadi. Padahal solusi dari semesta, kalau kalian mempunyai energi positif, apabila kalian mempunyai hutang piutang cuma satu, bekerjalah. Betul. Dari bekerja itu kalian bisa mendapatkan uang, dari bekerja itu kalian pede menyicil Betul. hutang tersebut. Itu solusinya. Betul. Tapi kebanyakan manusia tidak bisa sampai ke sana. Kenapa? Sudah ditutup energi negatif. Ya, energi negatif selain permasalahan, dia juga menimbulkan kesialan, ya, pertengkaran, ya, bahkan melakukan di luar jalur dari manusia biasanya. Oh, melakukan hal di Ya. luar akal sehat. Ya, digunakan parfum Jagat Aura Semesta. Jagat Semesta Ki. Kalau ini, ya, ini Cakrapati. Cakrapati bagus sekali untuk membersihkan usaha kalian, ya, usaha, rumah, ya, tempat tidur kalian, tempat ibadah kalian, gudang, toilet. Toilet itu kunci pintu astral yang keluar masuk. Ada Kim Anchan saya lihat di rumah saya tuh sering keluar masuk semprot. Jangan biarkan mereka bisa tinggal di sana karena itu tempat kalian, Betul. bukan tempat mereka. Karena setan-setan itu atau ilmu energi negatif itu nanti kalau misalnya tidak
bisa kalian usir, dia merasa yang punya rumah itu. Menguasai. Nah, Ya, dia akan punya rumah itu, akhirnya kalian bagaimana Caranya juga kalian nggak akan keluar. Mm-mm. Jadi semprot dulu, tempat usaha juga seperti itu ya. Betul, Geki, ya. Disemprot biar energi negatifnya hilang, karena cakrapati ini ya dia akan membersihkan melalui udara. betul. Ya, melalui udara dan membuat energi negatif itu tidak betah. Namanya water energy spiritual, didoakan khusus oleh Ki Macan Rai. Nah, Untuk wajah ini kalau berangkat kerja, mau ketemu pasangan, pacar, mertua sing galak. mertua, bos perasaan marah-marahin ke saya saja, semprot. Ya, biar apa? Biar bos nggak ngelihat muka lu ngeselin aja. Nah, biar nggak ngeselin, biar nggak menyulut emosi si bos ya Ki ya. Ya. Nah, dan biar kalian bekerjanya itu dengan baik. Ini bisa konsentrasi penuh ini dengan banyu mustika ora wajah. Doa dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kinyis-kinyisnya Mas Jawir juga loh, Rek, ya. Menjaga kekinyisannya Mas Jawir ini ya. Mahar Rp200.000 belum termasuk ongkir, hubungi di admin 1 dan 2. Ya, kita akan lihat untuk vaksin COVID yang kemarin ya, kita bongkar dampaknya buat kita yang sudah vaksin. Oh, enggak kita. Oh iya, kita kan tidak. Mohon maaf yo. Jangan khawatir nanti. Ya. Ada solusi. Nanti ya. akan saya kasih solusi. Ya. Ya, kita lihat apakah dampak vaksin COVID pada manusia. Wow. Kematian. Oh, berarti benar. Nih, jadi sosok laki-laki yang tertusuk oleh pedang dan dikelilingi oleh serigala. Kematian. Ya, itu tadi ya. Kita akan buka lagi kematian. Kemudian kartu aja juga mengatakan demikian loh, Nek. Hutang ya akan merusak sel-sel tubuh. Nah, ini Sedikit demi sedikit. nah sedikit demi sedikit. Daya tahan tubuh. Ini seorang laki-laki yang duduk. Ya. Ini malah kebalikannya. Daya tahan tubuh akan melemah. Ngoten iki pasti banyak yang mengeluh jadi gampang lelah kira. Ya, ini. Seorang wanita yang sedang membawa barang dengan bantengnya. Artinya gampang lelah. Gampang lelah langkin niku Ki. Ya. Dari 4 kartu ini kita akan buka ya. Apakah berbahaya bagi tubuh? Sangat berbahaya. Sangat berbahaya Ya. Ki. Vaksin pertama, kedua, dan ketiga. Oh, Ya. ini Itu sangat berbahaya. 1, 2, 3. Bagaimana untuk yang selanjutnya ini Ki? Ya, pokoknya semua vaksin itu berbahaya. Semua berbahaya. Ya, mereka mempunyai jalur masing-masing. Oh, Ya, yang pertama itu mematikan sel-sel darah. Ya, gitu. ya bisa dibilang 76% nanti akan banyak orang yang mati mendadak. Astaga. Pembekuan darah, ginjal, korbannya anak-anak juga, ya. Banyak faktor-faktor yang membuat manusia itu akan rapuh, Iya Ki, ya kayak gerogoti, kayak rayap Ya. gitu nggih. rapuh. Kira tuh dengerin ya. Aduh, mengerikan sekali Ki. Ya. Kesehatan ya, banyak cuci darah ya, ginjalnya rusak, jantung diserang. Pantes banyak pasien yang cuci darah di rumah sakit ini. Bekerja cepat capek, Nggih niku. cepat sekali tertular Virus dari luar. kronis, penyakit semua datang. Ngoten ya Ki ya. Mungkin ini yang biasa cirinya, kalau yang biasa nggak alergi gampang alergian pasti Ya. ini. Iki yo. Astaga, delon lagi rek. Pernapasan dan juga imun tubuhnya akan ngedrop. Ini yang saya rasakan akan gongnya nanti. Gongnya? 2029, 2030. Astaga naga 2930 ini gong dari efek
mohon maaf, vaksin yang diberikan. Jadi kalau yang di berita-berita itu yang katanya dari pihak vaksin sana mengatakan bahwa efeknya itu 49 hari dan lain sebagainya, itu bohong. Ternyata Kimacan sampai 29 sampai 30 itu gong baru kelihatan. Ya, kalau dekat kayak gitu, ya pasti akan tercium. Nah ini tadi, astaga naga. Kita lihat ya, apa motifnya. Oke. Kita lihat apa motif. Motifnya. Nah nih ya, kejahatan yang terstruktur ini, kejahatan dunia ini. Masih ingat dengan kartu ini? Mbah Dukun. Ilmu sihir. Ya, kartu yang paling terjelek di kartu Oracle. Ya, kita lihat di sini apa motifnya. Ya, kartu ini sudah sangat menjelaskan sekali. Motif tidak baik, namanya energi negatif. Betul. Motif tidak baik. Ya, ini bisa membuat manusia berjalan menuju kematian. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini ilmu hitam nih atau energi negatif. Ya ampun. Motifnya adalah itu tadi, Menuju kematian. menuju kematian. Menuju kematian, biar banyak juga yang saling menguntungkan. Tergantung pada pengobatan. Ya. Apa namanya di sini? Mereka berjalan menuju kematian. Ya. Tidak langsung berat matinya. Ya nama juga berjalan pasti pelan-pelan Gigi ya. Oh, yang pasti endingnya menuju kematian. Jangan bilang hidup mati adalah Tuhan yang mengatur. Ya memang benar. Tapi kan kembali lagi, kalau kalian bermain dengan malaikat maut, yo hilang nyawamu ibaratnya. Apalagi ini memasukkan obat yang bisa merusak, menggerogoti kayak rayap di dalam tubuh. Ya, dengan adanya kejadian file extend kemarin ya. Abstain kemarin nih Gigi. Nah, inilah cara Tuhan Membongkar. untuk membongkar semua kebusukan-kebusukan yang sudah ada saat ini, ya, yang dilakukan kemarin demi untuk 2019. kepentingan orang tertentu. Nah, Ya. ini Gigi. Itu ada Bill Gates dan ada juga Menteri Kesehatan. Ya. And kasihku. Nah, itu yang harus bertanggung jawab adalah mereka sebenarnya. Iya. Tapi kenapa seperti ini? Nanti kita akan buka. Nah ini tadi ya Gigi ya. Ya, kita lihat siapa yang merencanakan COVID-19. 19 ini dari file Epstein kemarin kan ada sebuah simulasinya ini. Tahu ini siapa? Iblis. Oh, di DAC. Nah, dan ini pengikutnya. Jadi siapa yang merencanakan ini? Elit global. Ya, elit global dengan naungan sekte. Saya ngomong aja nggak bisa itu. Enggak di lidah. Ya, tidak ngumpul di lidah saya. Ya, elit global dengan naungan sekte. Ya, sekte ingin meminta banyak tumbal nyawa. Oh. Ya, elit global ini kan anak buahnya tuh. Ya, gampang, kami akan penuhi. Buatin penyakit. Ya, dengan cara apa? Ini tadi. Ya, dibuatlah rancangan semuanya. Tenang, Paduka. Saya akan memberikan jutaan Nyawa manusia. yang merencanakan adalah elit global atas naungan sekte Nah ini tadi. yang minta tumbal banyak, dan dapatlah ide itu. Ya, yang mana dengan adanya rencana ini tumbal didapatkan, jual vaksin dapat, ya, jual vaksin dapat, tumbal dapat, jual vaksin dapat, jual organ. Benar, TPPO juga lah. Jual organ dapat. Dari mana jual organ Kimacan? Dari orang-orang yang meninggoy, yang tidak boleh bertemu keluarganya karena takutnya terpapar. Itu Alasan. organnya sudah diobrak-abrik. Tuh. Ya. Dan juga keempat, keuntungan untuk rumah sakit. Jadi faktornya banyak, dari hanya minta tumbal, keuntungan bagi para penjahat-penjahat itu pun banyak. Jadi ayo kita bekerja sama, jadilah ini tanpa memikirkan manusia. Dia lupa kalau dia itu manusia juga dan ciptaan Tuhan. Lagi nih kok. Dia akan lupa karena apa?
sekte iblis itu mampu melunakkan atau Memberi tawaran, memutus memutus. memutus hati dan perasaan. Nah, ini memutus Ingat, hati. banyak orang-orang di luar sana meninggal, Korban meninggal tapi tidak bisa bertemu bertemu dengan keluarganya. keluarga. Itu alasannya. Alasan Ada padam. 4 keuntungan Hmm. karena dari si sekte ini. Ingat ya, sekte iblis saat ini, makanya kenapa dunia sudah dikuasain oleh Dajjal. Pengikutnya siapalah? Manusia-manusia ini, elit-elit global. Tuh. Yang di Indonesia ya punya antek-anteknya juga. Iya. Ya. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Nah, ini kan Seluruh terjebak dunia. juga dengan apa itu WHO dan lain sebagainya. Dengan adanya ini, lihat, ya sudah tahu dengan ada dampaknya seperti ini, tidak ada satupun yang ingin bertanggung jawab. Pura-pura nggak tahu, lempar sana lempar sini. Kayak gitu sampai akhirnya membosankan. Ya ada tanggung Lempar sana jawab. lempar sini. Coba kalau misalnya kasus ijazah, kasus wakil presiden, cepat. Karena Godok sana godok sini. Huru haranya sana sini. Nah, Ki, ya. sebenarnya rencana ini tuh sudah disiapkan di tahun 2016 2017. Oh, sebenarnya Simulasi. Jadi apa yang kalian lihat kemarin itu, yang di file absen itu, yang orang di oh rumah dorong-dorong sakit, itu. ya, terus tiba-tiba di jalan pada jatuh-jatuh semua, itu hasil dari syuting. Nah, itu Pak Kimanten udah pernah bilang kemarin itu. Hasil dari syuting beberapa Rekayasa. tahun yang lalu direkayasa, dibuat seperti itu pada saat gong diterbitkan semuanya. Diterbitkan. Nah, ini ya kita nggak boleh ini karena si elit global dan antek-anteknya ini tadi menguasai semuanya. Menguasai siapa? Menguasai TV, media, YouTube, influencer. Nah, makanya kemarin Bill Gates di bulan Desember kemarin datang lagi kan, Ke Indonesia toh? mau untuk vaksin lagi, yang mana Bill Gates memberikan dana triliunan kepada Indonesia. Betul. Diterima oleh Jokowi. Prabowo. Ya, saya Jokowi terus ya. Prabowo. Ya. Dan sekarang tidak ada suaranya ya. Saya pangkas itu semuanya. Jangan mau lagi, jangan jadi korban lagi dari mereka orang. Dari vaksin Siapa akan jadi korban? Rakyat, selalu rakyat. Ya. vaksin TBC Ya, itu. kita lihat lagi. Nah, ini tadi. Ki. Apakah pejabat pemerintah Konoha menggunakan vaksin? Nah, Sebenarnya saya sudah tahu. Kita lihat tadi di sini. akal-akalan. Seorang wanita yang duduk manis. Artinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mangkok yang terbang ke atas. Ada 80% para oknum-oknum pemerintah Konoha tidak menggunakan vaksin, tapi dia mendapatkan sertifikat vaksin. Untuk apa? Untuk jaga-jaga diri. Oh. Termasuk Menkes tidak menggunakan vaksin. Tuh. 80%. Nih ada 80% tidak vaksin. Mungkin 80% itu bagian dari antek-anteknya si elit tadi, Ki. dan 20%-nya ditekan Untuk untuk vaksin. vaksin. Nah, ini tadi. Menteri itu aja nggak vaksin tuh. Iya, tapi sosokan mengedukasi untuk vaksin dan lain sebagainya. Ada vaksin yang tidak vaksin yang aman. Memang benar pas pada suntik itu aman. Tapi buat rakyat beda sayang. Oh. Beda. Nah, kalau rakyat Beda komposisi kandungannya. tuh 80% ini. Nah, ini. Dan mereka dapat kartu ya, sertifikat kartu itu loh. Bahwa sudah vaksin. Ya. Alah, pantesan makanya yang kemarin itu yang untuk masalah si Bill Gates mau vaksin yang TBC diterbitkan. Kau lihat kan mantan menteri yang sekarang dia di olahraga nggak gelem kan divaksin. Nah, ya kan, ya rakyat dulu. Kalau aparat-aparat yang bagian ini ya nanti saja. Nah, itu keceplosan, salah Bang. satu tuh Tuhan buka lagi kebenaran. Jadi lagi-lagi adalah rakyat yang dikorbankan. Jadi ya Kimacan gimana Kimacan? Dimana saya nggak mau, saya harus pergi keluar kota atau saya Betul. kerja diwajibkan untuk itulah Itu jebakan itulah jebakan yang harus memaksa masyarakat secara menggunakan langsung. itu. Betul.
ya, bukan untungnya, Betul. tapi kenapa pada saat saya vaksin Tidak. COVID-19 ya, 19 Ki. kenapa kami lolos itu semuanya Pak? Padahal kita syuting di luar, kita melakukan aktivitas perjalanan seperti alam semesta itu menutup kita semuanya untuk bisa lewat itu 2 tahun lebih ya, kita keluar kota, kita ritual keluar kota, kita sempat ke Jogja juga, menerabas, tapi Tuhan dan alam semesta memang masih melindungi kami untuk tidak melakukan itu. puji Tuhan. Karena saya tahu dari awal, saya bilang dengan Mas Syawir, ini konspirasi. Betul. Yang mana kita sebenarnya sedang dipangkas, manusia sedang dibabat ya, supaya populasi manusia itu akan berkurang dengan sendirinya. Dan digantikan dengan siapa? Anak-anak Dajjal. Betul. Nanti Ya, jadi orang-orang yang bisa terbebas dari vaksin tersebut itu bisa dikategorikan beruntung. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur, tenang saja. Nanti saya akan bongkar penawar atau pengobatan untuk diri kita sendiri sebelum di tahun 2029-30. betul. Nah ini tadi ya, jadi udah ada detoxnya ya Ki ya. Iya. Nah ini tadi tuh dengerin ya. Makanya kalau dikasih tahu jangan kalian dikit-dikit konspirasi dan akhirnya mengunderestimatekan apa yang menjadi sebuah penerawangan. Mas Jawir selalu bilang, akhirnya sekarang terbukti sekarang. Kalau zaman dulu di 2019 Ki Macan menerawang, kalian cibir. Setelah ada Vel Epstein dan lain sebagainya, iya ya. Nah kui, kalian itu. Ya. Kita tanya lagi ya, apakah benar Bapak Jokowi bekerja sama dengan ini? Kan pada saat itu pemerintahan Bapak Jokowi kan? Pada saat Pak Jokowi dan sempat demo disuntik nih Ki ya. Nah ini tadi. Nah karena kan 80% tidak, 20% sih. Seorang laki-laki sedang bermeditasi. Ini Bapak Jokowi. Bapak Jokowi. Wah ini kira-kira Bapak Jokowi bagaimana? Ya. Bukan saya bela Bapak Jokowi ya. Ya. Bukan saya bayarannya, tidak dibayar sama sekali. Bapak Jokowi memang pada saat Saat itu COVID-19 memang menjadi presiden kita. Presiden Indonesia. Ya, tapi dengan kartu ini sebenarnya Bapak Jokowi itu sudah mempunyai sinyal tidak bahwa baik. Ini tidak bagus. Ya, dia akan mengunci Indonesia untuk berobat mandiri. Ya, memblok semuanya. Tapi kembali lagi, ini kan ide-ide elit global, WHO ya. WHO itu tekanan dunia. Nah, elit global ya. Apabila dalam negara tidak mau mengikuti prosedur yang sudah berlaku, ya, maka dia akan tewas. Ada 3 negara presidennya yang pada saat itu tidak mengikuti tewas. Kalian cari aja sendiri. Oh, nggih kaki. 3 negara. Ya, kalian cari sendiri itu. Dan tidak mau mengikuti tewas. Ya, karena kalian rakyat Indonesia harus tahu pengikut-pengikutnya mereka itu. Sebenarnya Bapak Jokowi ini tidak mau kita bisa mampu melakukan pengobatan mandiri. Tapi kembali lagi ingat, Bapak Jokowi itu bisa jadi presiden masuk karena siapa? Karena naungan dari partai apa? Nah, itulah. Kalau nggak ada partai sulit. Jadi pendapat Bapak Jokowi ini dimentahin oleh nenek tikus. Tahu kan sendiri marahnya dia seperti apa? Ya, ikutin saya. Kalau tidak ikutin saya, kamu nggak tahu malu. Saya yang akan angkat kamu. Nah itulah ya, sudahlah. Ujung-ujungnya ini akhirnya mengikuti. Dan sudah tahu Jokowi itu sudah tahu jalur sudah tahu, ya sudahlah, memang ini udah jalan saya. Nah inilah ya, jadi sebenarnya Jokowi sudah tahu mengenai akal-akalnya ya, dan suntikan itu pun suntikan beda. Suntikan beda untuk Bapak Presiden pada saat itu Geki ya. Dan rombongan
ratu tikus dan nenek ratu tikus dan the gang itu tidak divaksin. Nah ini tadi ya, nah ini kira makanya kenapa Mas Jamil kan membabi buta menginginkan kita rakyat Indonesia meminta Tuhan untuk mengazab dan melaknat segera mereka itu. Ayo kita doakan, kita lawan, kita beri doa kita pada Tuhan. Ya, oke. Rakyat jadi Korban kita. Ya, nggak vaksin nanti Sulit segala kita. sesuatunya Dipersulit. Nah, yang kerja itu akan dikeluarkan. betul. Tujuannya seperti itu. Nah ini tadi. Membasmi populasi manusia sedikit demi sedikit. Makanya yang kartu yang pertama itu menuju jalan kematian. Nah ini berarti mohon maaf, ada yang influencer bilang untuk bahwa AstraZeneca itu bahasa Latin kalau di Indonesia kan itu menuju kematian juga loh Ki. Betul. Astaga. Betul. Connect ya Ki ya Dan ternyata. bentar lagi akan ada pengakuan seperti itu dari WHO. Tunggu aja. Ada pengakuannya Ki. Ya. Keluar dari WHO itu ante-ante ini Indonesia ya berani nggak keluar dari dapat jeratan WHO. apa ya? Dari WHO mengatakan seperti itu akan ada pembekuan darah segala macam dampak efek sampingnya. Anjir. Si pelaku yang ada di Konoha ini diam-diam aja pura-pura dia nggak tahu. Nah, Padahal itu. dia lah biangnya. Nah itu tadi. Siapa biangnya? Yaitu tadi yang gembar-gembor untuk Vaksin. vaksin. Terus yang kemarin juga mau vaksin apa TBC segala macam, itulah biangnya. Biang kerok itu. Nah itu kan makanya kan si BGS ini juga kurang ajar ini juga. Monggo Ki. Ya, ini mungkin yang terakhir ya. Apakah ada obat penawarnya? Nah ini Ki, ayo Ki. Wow. Ada 3 kartu. Jen. Akan saya buka di sini. Amin, Ki. Ayo rakyat Indonesia Ki. Seorang laki-laki yang membawa kayu. Jen. Nah ini Air. air. Apa namanya? Pengobatan terdahulu. Oh zaman dulu tradisional. Tetap pengobatan tradisional Nusantara leluhur itu nomor 1 di dunia. Nah, tapi kan dibuat sejarah bahwa yang bersifat tradisional itu kampungan, itu tidak sehat, itu menyesatkan. Makanya kebanyakan kenapa dari elit-elit global di luar sana mendoktorin orang-orang Indonesia supaya menjadi dogma, ya, supaya dia lupa dengan leluhurnya, dia lupa dengan adat istiadatnya, dia lupa dengan bahasanya sendiri, dia lupa dengan kebudayaannya, dia lupa dengan pengobatan-pengobatan tradisional yang ada di Indonesia. Nah ini Mereka sengaja dibuat seperti itu. membunuh untuk warisan Sedangkan leluhur. saat ini pengobatan penawar dari virus tersebut malahan yang saya lihat di sini adalah pengobatan tradisional leluhur Nusantara. Tuh dengerin. Nah ya. Nih, artinya apa? Ya, Catatan Rek. seorang laki-laki yang bawa kayu, ya, mengumpulkan dan lalu kan akhirnya Nah kan akhirnya kumpulkan 4 bahan 4 bahan rempah dan 4 bahan campuran, ya, 4 bahan campuran, tuh ya. Dan yang pertama yang kedua nih metode lama, ya. oh zaman tradisional nih. Kunyit tuh Nanas, nanas, madu asli, dan perasan lemon. perasan lemon. Ini lemon kuningnya. Oh yang warna kuning tuh Rek ya, bukan jeruk nipis ya. Bukan. Lemon ya. Dan campur dengan air, Campur dengan air Ki. blender berarti, Oh jadi ya. Jadi perpaduannya kunyit nanas. bisa 50-50, ya. Kunyitnya kunyit segar ya, bukan kunyit bubuk ya. Oh kunyit yang seger Rek. Ya, kunyitnya kunyit segar, bukan Oke. kunyit bubuk. Oke. Ya. Dikupas. Kupas. Nanas juga dikupas. Oke.
isi air sedikit, blender halus. Blender sampai harus. Blender sampai halus Oke. ya. Habis itu kasih 1 sendok madu murni. Aduk. Oke. Habis itu peraskan lemon kuning sedikit saja Di atasnya. di atasnya. Bisa kalian minum pagi, siang, sore. Itu bisa masuk di kulkas. Bisa masuk di kulkas ya Ki ya. Mohon maaf nih Ki, disaring maupun mboten Ki? Disaring. Disaring ya Rek. Ambil airnya, habis di blender ambil airnya Ya. saja. Tuh. Ini bisa membotok ya, Mendetoks. mendetok racun-racun dalam tubuh. Amin. Dan membersihkan vaksin-vaksin tersebut. Vaksin, endapan vaksin yang Masih raya. bisa ada waktu karena yang telat itu 2029-30. Oh. Kita masih ada waktu 2006, 27, 2007, 2008. Nah, masih 3 Treatment tahun. seperti itu. Nah ini mohon maaf Ki Macan, kalau untuk sebuah detox treatment ini minimalnya Ya. harus berapa lama nih Ki? Ya bisa seminggu 3 kali, seminggu 4 kali. Seminggu 3 sampai 4 kali. Ini dalam jangka waktu mungkin berapa bulan Ki? 1 bulanan? 1 bulan cukup. Iya, 1 Ya, bulan tapi ini kan pengobatan tradisional kan nggak ada efek samping Nggak ada yang efek ini samping. Ki. Jadi kalau kalian bisa continue terus-terusan ya malah alhamdulillah. Iya. Ki Macan, ini untuk pengobatan yang seperti ini apakah bisa untuk semua usia? Karena mohon maaf kan ada anak-anak kecil yang masih ada TK udah disuntik vaksin. Bisa dong. Wah, Bisa. ayo. Karena nggak ada pengobatan yang membuat rusak. Semua itu rempah-rempah yang leluhur buatkan itu adalah rempah-rempah alam, tradisional. Tradisional BG ya, Ya. betul-betul. Jadi aman untuk anak kecil. Ya mungkin kalau untuk anak kecil dosis Dosisnya minumnya diturunin. agak diturunin, nggak kayak orang dewasa. Selain membersihkan vaksin tersebut ya, itu bagus juga untuk lambung, Oh, lambung benoka kalian Iya. itu tuh lambungnya gak rusak. daya tahan tubuh. Masya Allah, ini Bagus. dengerin. Ya, jadi kembali lagi lah, nggak bakal mungkin tidak ada penawarnya, apalagi itu buatan manusia. Tuh, dengerin. Ya, Udah dibocorkan ini. Gimana untuk saat reaksi pertama mungkin apa yang akan Keringatan. terlihat? Keringatan. Ki. keringatan, nanti sendawa. Oh. Terus badan akan enteng, Akan terasa enteng. segar. Enteng Coba dan lagi. terasa segar. Untuk perasaan jangan terlalu banyak ya. Oh, perasaannya mungkin Iya. itu dibelah dua mungkin kan? Dibelah dua. Dibelah dua. Buat bikin aroma segar aja. Buat aroma seger saja. Nah, Tapi saran saya untuk yang kunyitnya itu jangan yang bubuk yang segera, ya. gampang, ini mudah, murah, dapatnya menyehatkan, healthy loh ya. Nah ini tadi dengerin ini ya Mas Jawir, ulangi, ada kunyit, nanas, madu asli dan perasan lemon. Bersihkan usus, Wah, tuh. usus beradang ya. Makanya detox ya. Dan juga untuk darah, Sirkulasi darah. sirkulasi darah, Biar nggak oksigen ke pengumpalan. otak, ya, menghilangin sisa-sisa obat. Masalah. Nah ini Kimacan, kalau Ya. Kimacan punya media botol infus ini apakah bisa dimasukkan ke sini Ki? Bisa, Wah, Ki bisa Ki, dimasukkan di situ juga. ditambahi doa-doa Lengkap kalian. itu. Masya Allah, mantap. Tidak ada salahnya kalian coba, itu kan bukan racun. Ya, jangan sampai kalian Menyesal akhirnya tidak ada menyesal. guna. Ya, Nah ini itu kan tadi. racun, bukan narkoboy. Nah ini tadi diajarin, ini pengobatan tradisional. Ingat ya, elit global, para dajjal-dajjal itu sebenarnya takut dengan warisan leluhur. Betul. Dibilang bahwa yang luhur-luhur zaman dahulu itu apa niku, tidak beragama, tidak bertuhan dan lain sebagainya. Lihat ya, warisan siapa yang ada di Indonesia, Nusantara ini yang masih terlihat megah. Ya, Masih kalian nggak anggap bahwa zaman dulu tidak percaya dengan Tuhan? Kalau nggak percaya dengan Tuhan, nggak mungkin ada warisan leluhur yang begitu megah. ya. Itu perlu ini ya. Malah justru kalian perlu dipertanyakan, kenapa kok tiba-tiba muncul hal-hal yang seperti itu dan seperti mematikan warisan leluhur. Karena mereka takut elit-elit global itu dengan adanya leluhur Nusantara, warisan leluhur Nusantara yang sebenarnya sudah mengajarkan dengan baik bagaimana kita ke Tuhan, kita ke lingkungan. Ya. Semua pengobatan yang terdampak pada manusia itu semuanya sudah Tuhan siapkan melalui di alam. Tuh,
Ya, sudah Tuhan siapkan semuanya. Ingat, semua tumbuhan-tumbuhan yang ada di alam sekitarmu itu adalah obat. Betul sekali. Cuman ya itu tadi dari elit-elit global di zaman dahulu mematikan itu supaya kita warga Nusantara asli tidak mengenal yang namanya peninggalan luhur, apalagi pengobatan-pengobatan luhur. Sehingga apa? Sehingga kita ketergantungan dengan farmasi. Betul sekali. Jadi kan benar kan, WHO itu apa? Anteknya elit global satanik, Dajjal. Dan akhirnya dengan caranya sendiri mengikat semua negara-negara, ya Ki ya. Dan yang paling ditakutkan oleh iblis-iblis atau Dajjal atau sekte, Lucifer dan segala macamnya itu, apa yang ditakutkan adalah leluhur-leluhur Nusantara. Tuh, ya. Itu yang ditakutkan. Ya. Jadi kalau bisa kita lumpuhkan dulu rakyat-rakyatnya. Kita doktrin Keturunan leluhur kita lumpuhkan. keturunan leluhur, kita lumpuhkan itu. Nah ini benar. Ya, sehingga mereka kita lupa dengan leluhur kita apa, pengobatan Nusantara apa, adat istiadat kita apa, bagaimana, ya, bahasa kita, itulah Itu akhirnya. tujuan mereka, dan akhirnya mereka berhasil. Betul. Hanya segelintir orang yang bisa dan memahami pengobatan tradisional yang Tuhan sudah berikan di alam semesta. Betul. Nah, Dan akhirnya kalian temukanlah sekarang, wah, oh daun ini ternyata bisa buat ini. Wah, daun ini bisa buat ini. Betul Padahal sekali. lebih indah lagi kalau kalian tahu. loh tuh, lebih semuanya itu Tuhan udah ciptakan ya Ki ya. Dan leluhur Nusantara itu udah mengetahui. Jadi kalau seandainya kalian bilang zaman dahulu tidak terkoneksi dengan Tuhan, itu bohong. Zaman dahulu yang katanya menyembah yang namanya hal-hal yang bersifat animisme dan lain sebagainya, itu kan hanya sejarah yang dibuat oleh mereka para elit-elit itu. Untuk apa? Agar kita itu tidak mempelajari warisan leluhur. Itu memang seperti itu strukturnya. Ayo coba melek sekarang. Nah, Sedikit-sedikit. seperti ini salah satu. Ya. Ratu Pantai Selatan adalah salah satu leluhur kita, penjaga Laut Selatan. Bukan Tuhan, tapi leluhur kita, yang mana kita hargain pada saat itu dan sampai saat ini. Tapi dibuatlah algoritma bahwa Leluhur Nusantara. Ratu Pantai Selatan adalah tempat pesugihan. Dibuat sejelek-jeleknya sehingga kita yang sebenarnya masih keturunan beliau Yang masih menganggap ada mereka garis adalah merahnya. ratu pesugihan. Padahal yang Melakukan melakukan pesugihan. pesugihan itu adalah jin yang menyerupai beliau. Kenapa beliau tidak marah akan itu semuanya? Tidak. Itu pilihan dari manusia. Dan yang baik akan mengerti kebaikan, dan yang buruk akan pergi dengan yang buruk itu. Itu Ya, ini leluhur kita, sebagian dari leluhur kita, ya, Majapahit, Prabu Siliwangi, Ratu Pantai Selatan, semuanya ada, sempat ada di sekeliling kita, dan sampai saat ini pun di dimensi moksa mereka ada menjaga Nusantara ini. Tuh, dengerin. Ya, itu. Tapi didoktrin semuanya seolah-olah leluhur Nusantara itu paling jelek, paling sadis, paling mengerikan. Kalian kalau ini kalian akan tersesat. Ya. Nah, kan? Itulah intinya, ya. Karena kalau menjelaskan semuanya nanti ada yang tersinggung. Nah, ya Ki ya. Ya itulah kepintarannya para tahu ya. Dajjal dan anggota-anggotanya itu penyusup handal. Ya, dia bisa menyusup. Makanya kan kalian kan ada statement kan ya. Iblis Dajjal ahli apa? Ya. Ahli agama, ahli dan lain sebagainya. Ahli ibadah dia. Kenapa begitu? Ahli ibadah, ahli sejarah. Ahli sejarah, Ya. penyusup handal. Nanti takut-takutnya malah yang merubah sejarah nanti. Ini namanya ahli sejarah yang bisa merubah sejarah. Merubah. Ya. Nah, cut ya Rek ya. Terima kasih banyak Didi Kimanya. Sedikit intermezzo ya Rek ya. Sudah dijelaskan sama Kimacan ya, untuk pengobatan zaman dahulu untuk melawan
COVID-19 ini untuk mendetok, membersihkan endapan obat-obatan. Karena kenapa 29 30 ya akan banyak boom akibat dari vaksin. Iya. Berarti kematian yang merajalela. Ya. Terus untuk zombinya itu benar atau tidak sih, Kiki? Itu sebenarnya bukan zombie ya, Bukan, Kiki, bukan ya. zombie, tapi imun dalam tubuh. Oh. Ya, badannya sudah kurus, Oh, nggih. lukanya seperti luka gula darah. Langit niku karena kan Ya, menggerogoti itu semuanya. bukan zombie. Ngoten niki. Tapi bukan nggak sadar jalan-jalan itu enggak. betul, Tapi betul. kurusnya, Kurusnya imun tubuh berkurang, mudah sakit-sakit. mudah sakit-sakitan, luka di mana-mana. Itu yang membuat mereka bilang seperti zombie. Seperti zombie ya ini Dan tadi. ujung-ujungnya ya kematian. Ujungnya kematian. Ayo ya, sudah dibocorkan sama Kimajan untuk pengobatannya. Jadi Ya. saya tidak menakutkan, saya menakuti. memberitahu dan memberi solusi. Betul, Belum amin. tentu di luar sana Kalian diberi solusi. memberikan solusi, karena solusi yang leluhur berikan ini mahal. Ngomong-ngomong mahal, yang udah dapat warisannya kemarin yang Kimajan Rogo Sukmo masih nih Ki, nggak berubah dia. Masih ya, jangan berubah, jangan lupa diri saja. Waduh, terima kasih Kimajan. Ada tambahan betul? Cukup. Cukup ya Raya. Kalau sudah ini saatnya Mas Jawir momen spill saja. Nah, ini tadi kan udah menjelaskan sedikit untuk botol infus biokristal spiritual ya. Ini bagi yang mau-mau saja, enggak pun juga tidak apa-apa. Resepnya Kimajan tadi bisa dimasukkan di sini ya Ki ya. Bisa dimasukkan kulkas juga ya Ki ya. Kalau diminum hangat-hangat bagus tidak? Bagus. Nah, pengobatan itu diminum hangat-hangat juga Nah, bagus ya bagus. Ki ya. Jangan lupa didoakan terlebih dahulu ya kalau dengan botol infus biokristal spiritual. Jadi biar top chair. Ya, dan kemudian jangan lupa itu kan warnanya pasti kuning-kuning, dicuci yang bersih ya. Botol infus biokristal ini akan membantu untuk menjaga kesehatan kalian ya. Botol infus biokristal spiritual ini untuk penyakit medis dan non medis. Konsepnya sama, yaitu detox untuk dalam tubuh untuk penyakit medis ya. Bahan-bahan kimia itu akan dilarutkan, dibuang, itu bisa melalui kencing, BAB, bahkan melalui sendawa, keringat yang berlebihan. Nah, hampir sama seperti detox yang ramuan tradisional yang diberikan oleh Kimajan. Jika kalian menginginkan, bagi yang mau-mau saja, ini mahalnya Rp1.250.000 belum termasuk ongkir. Hubungi di admin 1 dan 2 botol infus biokristal spiritual. Syarat yang diperlukan Kimajan ini ada nama lengkap dan juga tanggal lahir. Dan untuk kakak-kakak semuanya yang ingin bantuan Kimajan namun tidak menggunakan media, itu boleh melalui Rogo Sukmo yang gratis. Syaratnya gampang. Silahkan like, komen, dan share. Like dulu videonya Pintu Misteri. Komennya itu nama, zodiak, dan juga kota. Selanjutnya wajib di-share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya. Itu gratis, baik itu yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Yang belum mengikuti Facebook Kimajan, monggo buruan ikuti Facebook Kimajan, karena di Facebook Kimajan itu juga akan update video setiap harinya. Dan untuk media-media Kimajan yang lain, monggo bisa dilihat di sini. Lengkap dengan nomor WA admin resminya ada admin 1, admin 2, dan admin 3. Toko online itu ada di Shopee dengan nama Sehat Manjur 08 yang ada gambarnya Kimajan. Dan jangan lupa rakyat Indonesia, saudaranya Mas Jawir semuanya, kita pemilik negara tercinta kita, negara Indonesia. Kita rakyat yang diwarisi leluhur-leluhur Nusantara, pejuang-pejuang zaman dahulu memerdekakan negara Indonesia. Pemilik tertinggi kita, rakyat Indonesia, yang saat ini negara Indonesia sedang dijajah musuh dalam selimut. Ya, ingat, musuh dalam selimut adalah bangsa sendiri, oknum bangsa sendiri. Mereka para mafia-mafia, para koruptor-koruptor, para elit-elit tikus yang sok mewakili rakyat, namun mereka hanya mengenyangkan isi perut mereka sendiri, membuat kebijakan untuk tikus-tikus mereka sendiri. Dan para penguasa-penguasa sok NKRI ternyata pengkhianat bangsa. Ya, rakyat Indonesia, mari bersama-sama kita berpegangan tangan. Mas Jawir ingatkan untuk saudara-saudaranya Mas Jawir yang berada di wilayah-wilayah tertentu, jaga hutan kalian, jaga gunung kalian, jaga laut kalian dari para manusia-manusia pengkhianat-pengkhianat bangsa.
Dan jangan lupa, jika kita tidak bisa memperjuangkan negara ini dengan tenaga, dengan suara, kita masih punya doa yang bisa kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Kita panjatkan pada Tuhan agar Tuhan mengetahui bahwa rakyat Indonesia masih peduli dan masih cinta negara Indonesia. Mari bersama-sama kita berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa agar Tuhan mengazab dan melaknat mereka, para pengkhianat-pengkhianat bangsa, para koruptor-koruptor, para mafia-mafia. Azab, laknat, pedih segera mendatangi mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, bahkan cicit-cicit mereka. Kita doakan selalu untuk negara tercinta kita, Indonesia, NKRI, harga mati. Baik Kimacan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan adalah sebuah kesempatan. Ambil dan buatlah yang terbaik untuk hidupmu. Gitu Kiki ya. Ambil yang terbaik ya Rek ya. Jangan lepaskan, jangan lupakan Tuhan Yang Maha Esa, apapun itu ajaran agama yang kalian anut. Terima kasih banyak Niki, saya Mas Jawir Dan saya Kimacan, serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.